hari tanggal 1 kemarin, tapi karena ada suatu hal kita baru bisa bertemu pada hari ini. Saya diberi tugas oleh koordinator untuk menyampaikan askep anak dengan COVID-19. Ini kita belajar bersama mawon nggih, Bu Titik, terutama ini senior saya. Sudah banyak sekali askep anak dengan COVID ini disampaikan oleh beberapa rekan-rekan sejawat kita maupun dari dokter, karena memang situasi sekarang ini masih pandemi, jadi banyak sekali materi-materi webinar yang mengupas tentang aspek anak dengan COVID ini dari sisi keperawatannya. Baik, saya coba mulai untuk yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih nanti tidak banyak Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit menyinggung mengenai pandemi COVID pada anak, kemudian dampak dari pandemi COVID ini pada anak, kemudian nanti ada asuhan keperawatan anak dengan COVID, dan juga peran perawat pada masa pandemi ini. Langsung saja kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah pandemi COVID pada anak. Sedikit pendahuluan mengenai awal masuknya virus corona ke Indonesia dan juga mewabah sampai ke dunia menjadi sebuah pandemik hampir di 72 negara di dunia. Ini sih sudah sering kita lihat dan sudah mafhum semuanya bahwa berawal dari dulu, awalnya dari kota Wuhan di Cina. Baik, ada beberapa definisi yang awal dan juga sudah diganti oleh pemerintah melalui gugus COVID. Ada beberapa istilah yang awalnya adalah OTG, kemudian diganti menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala, kemudian ODP menjadi kontak erat, PDP, kasus konfirmasi, yang istilahnya memang berubah-ubah. Di mana OTG atau orang tanpa gejala itu dirubah menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Kalau pada anak sendiri ya, anak yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID yang mempunyai kontak erat. Kurang lebih seperti itu sampai yang kasus konfirmasi ya ini memang sudah terinfeksi COVID dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Lanjut Bapak Ibu, ini data saya lihat di WHO itu tanggal 30 Agustus memang, karena waktu itu memang ini dipersiapkan untuk dipresentasikan pada tanggal 1 September. Ini agak sedikit out of date karena hari ini sudah tanggal 3. Di dunia sendiri jumlah kasusnya sudah mencapai 216 juta konfirmasi positif, di mana sebaran dari masing-masing negara atau benuanya ini kita ada di posisi ketiga kurang lebih. Ini ada setelah Amerika dan Eropa. Angkanya masih terus berjalan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa melihat ini data saya ambil dari WHO. Kemudian untuk Indonesia sendiri, saya lihat dari covid19.go.id, data ini juga data per 30 Agustus. Tentunya sudah ada sedikit perubahan. Karena kita sekarang sedang membahas asuhan keperawatan COVID pada anak, coba kita lihat data untuk usia. Ini rentang usianya, Bapak Ibu. Anak-anak menurut Departemen Kesehatan maupun WHO adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi di warna
coklat nih dan biru, ada di kasus positif ada 2,9 untuk usia 0 sampai 5 dan juga untuk usia 6 sampai 18 agak lebih tinggi 10,1. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah untuk yang meninggal itu bahkan mencapai 0,5% dari total kasus positif anak yang dirawat. Ini data bisa dilihat di covid19.go.id. Baik, lanjut, ini data-data untuk menunjukkan betapa pandemi masih berjalan dan juga angkanya pada anak-anak juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Dari data tersebut ada satu sumber yang sedikit berbeda, bahwa Wakil Menteri Kesehatan ini diambil dari liputan6.com ini, presentasi kasus kematian anak itu ada 2%. Sementara kita lihat di web resmi informasi COVID dari pemerintah tadi masih di angka 0,5%. Ini cukup perbedaannya cukup besar juga, dan data dari Wakil Menteri Kesehatan ini per 26 Agustus. Sedangkan tadi data dari covid19.go.id juga hampir sama, nih. Jadi apapun itu, angkanya memang untuk kematian anak akibat COVID masih cukup tinggi. Kemudian ini tadi 15%, kalau di sana tadi masih di angka sekitar 11%. Tetapi memang dari trennya itu ada peningkatan. Untuk pada saat lonjakan di bulan Juli kemarin, ada peningkatan yang tadinya 13% menjadi 15%. Ini untuk anak. Kita masih membayangkan bagaimana COVID-19 pada anak ini angkanya masih cukup tinggi, baik angka kejadian, konfirmasi positif maupun juga angka kematiannya. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk masuk ke aspek COVID pada anak ini, kita lihat dari sisi dampak, karena asuhan keperawatan, proses keperawatan sesungguhnya adalah kita akan mengatasi respon yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan. Saya coba melihat secara garis besar saja bahwa dampak pada anak di Indonesia, saya melansir dari UNICEF ini, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemiskinan anak, yang kedua akan berdampak pada pembelajaran, yang ketiga pada gizi, dan yang keempat pada pengasuhan dan keamanan. Dari keempat ini, nanti coba kita akan sama-sama melihat bagaimana kita selaku tenaga kesehatan, khususnya perawat, kita coba akan masuk dari mana untuk mengelola dampak-dampak yang ada tersebut. Yang pertama, kemiskinan dan gizi akan memunculkan masalah pada anak. Yang jelas satu adalah risiko gangguan pertumbuhan pada anak, di mana krisis gizi ini yang awalnya kita itu punya 3 beban malnutrisi sebelum pandemi, ditambah lagi dengan pandemi yang secara empirik telah disurvei oleh UNICEF bahwa dengan adanya pandemi ini akan berdampak pada anak-anak, khususnya dengan adanya krisis gizi ini dan meningkatnya angka kemiskinan. Keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, kejangkauan bahkan bahan makanan yang sehat. Ini yang pertama. Dengan krisis gizi ini kita bisa menarik ke masalah
yang beresiko maupun aktual berupa resiko gangguan pertumbuhan pada anak. Berikutnya, yang kedua adalah krisis pembelajaran. Bapak Ibu yang sudah tabungan putra dan juga rekan-rekan sekalian, bahwa semua merasakan insya Allah bahwa dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka, maka tidak hanya di Indonesia, bahkan lebih dari 120 negara ini ada pembatasan interaksi sosial. Salah satunya adalah interaksi atau penutupan sekolah yang dampaknya adalah kurang lebih 1,6 juta siswa ini di seluruh dunia, di mana Indonesia juga mulai bulan Maret itu menutup sekolah, dan juga nyaris ini 47 juta rumah tangga memiliki internet, akses internet pembelajaran jauh secara daring masih juga tantangan yang tinggi nih, angkanya lumayan. Nah, dari hal ini akan berdampak apa sebetulnya bagi anak-anak itu? Ini dia. Anak akan terfokus penggunaan gadget. Hati-hati adiksi terhadap gadget. Kemudian interaksi sosial terbatas. Risiko ada problem di mana personal sosial dan bahasa anak akan terganggu atau terhambat. Kemudian orang tua itu belum siap untuk menggantikan peran sebagai guru sebagaimana di sekolah, sehingga akan berisiko terjadi perkembangan kemampuan kognitif anak itu akan tidak optimal. Ini dari krisis pembelajaran. Tadi dari gizi sudah ada, kemudian dari krisis pembelajaran. Nah, masalah-masalah itu coba nanti bisa ditangkap oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat, kita sebagai perawat. Lanjut, bagaimana untuk krisis keamanan dan pengasuhan? Ada laporan terjadi peningkatan kekerasan nih pada rumah tangga akibat pemberlakuan karantina wilayah. Kemudian penitipan anak juga ditutup, sekolah juga ditutup, sehingga menimbulkan banyak beban bagi keluarga yang jika tidak siap keluarga tersebut, maka resiko terhadap keamanan maupun pengasuhan ini juga berpotensi menimbulkan beban yang pada orang tua, khususnya perempuan ini, akibat dampak dari pandemi COVID ini. Apa yang terjadi? Terjadi risiko kekerasan pada anak. Kemudian beban pengasuhan oleh ibu menjadi meningkat. Nah, proses keperawatan, asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sebetulnya tidak jauh dari bagaimana nih peran perawat ini. Peran perawat baik sebagai perorangan maupun kita yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana kita ketahui peran kita itu bisa macam-macam. Bisa sebagai di sini konselor, care provider, manager maupun researcher. Tetap saja semuanya bisa aja masuk dalam peran itu, yang akan bisa diformulasikan, yang akan bisa kita optimalkan perannya untuk mengatasi dampak-dampak dari pandemi yang dirasakan oleh anak. Dampak itu memang ada dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung artinya adalah seperti data tadi, bahwa ada juga anak yang terpapar, yang terkonfirmasi positif. Dan namun juga ada juga anak yang tidak terpapar atau terdampak tidak langsung. Sebetulnya anak itu tidak terpapar, tapi karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi pandemi ini, maka tadi secara tidak langsung berdampak pada anak. Itu pun bisa dikelola oleh perawat melalui nursing proses ini. Nursing proses sebetulnya adalah critical thinking yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Dengan bekal SDKI maupun SLKI dan SIKI, perawat itu bisa melaksanakan perannya
dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, apapun yang kita lakukan, tentunya dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada anak, kita tidak boleh melupakan bagaimana filosofi keperawatan anak ini. Baik anak yang terdampak langsung maupun yang terdampak tidak langsung. Bagaimana family center care nanti dilakukan, bagaimana traumatic care dilakukan. Dan yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah tumbuh kembang anak, perkembangan anak. Yang membedakan anak dengan orang dewasa dalam hal perawatan adalah kita mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Di mana dalam masa tumbuh kembang itu, stimulasi itu sangat penting. Selain juga memperhatikan faktor fisiologis anak yang sedang terganggu maupun psikologis anak. Nah, ketiga hal ini memperhatikan tumbuh kembang anak, kemudian bagaimana menerapkan family center care dan traumatic care dalam seluruh rangkaian nursing proses ini, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, sebelum ke kesimpulan, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pikirkan dan kita pertimbangkan bagaimana dalam rangka kita melaksanakan peran kita sebagai perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Ketika anak itu mengalami terkonfirmasi positif COVID, jelas seperti juga pasien dewasa, himbauan dari pemerintah sebisa mungkin isolasi mandiri di rumah, tetapi itu kalau tidak ada gejala maupun gejala ringan. Tetapi kalau ada gejala yang memberatkan, maka lebih baik dibawa ke rumah sakit. Konteksnya ada di keluarga maupun ada di rumah sakit. Jelas kalau di rumah sakit yang kita lakukan adalah mengatasi bagaimana respon yang muncul akibat COVID ini, terutama di gejala-gejala yang berat. Tetapi ketika dia harus isolasi mandiri di rumah ataupun dia sebetulnya tidak terkonfirmasi tapi terdampak COVID, maka beberapa hal bisa dipikirkan adalah salah satunya bagaimana membentuk keluarga binaan, di mana kita di sana sebagai pendamping dalam aktivitas stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Di mana implementasi konkretnya bisa kita lihat nomor 1, 2, dan 3. Ini tidak lepas dari pengembangan NIC ya, Nursing Intervention Classification, yang maupun yang ada di CD, SLKI, dan CT. Kemudian kita juga bisa selain membentuk itu, kita juga melakukan screening pertumbuhan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, ataupun ketika tidak berinteraksi langsung kita bisa menggunakan media yang ada seperti WA Group maupun Google Form. Kemudian screeningnya bisa dengan KPSP, dengan Denver, ataupun dengan SDI DTK. Kemudian bisa melatih orang tua dalam melakukan stimulasi, mengenalkan anak tentang COVID. Ini di covid19.go.id banyak sekali media edukasi yang ke anak ya. Di sana Kementerian Kesehatan juga konsen terhadap anaknya cukup bagus, terbukti dengan adanya beberapa media edukasi untuk anak. Kemudian ajarkan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemik. Ada lagi bagaimana mengatasi dampak kecanduan gadget. Di keperawatan anak sendiri masih
masih dicari, khususnya di Poltekkes ini, bagaimana bentuk praktek rekan-rekan dan Bapak Ibu semua nanti. Bisa ketika pandemi ini belum berakhir sampai detik ini, hal-hal yang peran perawat ini bisa dipertimbangkan untuk dibuat mekanisme praktek nanti untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Memang ketika melaksanakan ini dengan sumber daya yang ada di Bapak Ibu dan rekan-rekan sepertinya tidak mudah, karena memang jujur program-program ini memang memerlukan kerjasama lintas sektoral nih, sehingga memang untuk program misalkan apapun yang dijalankan ya harus ada kerjasama dengan instansi maupun instansi terkait, baik pemerintah kabupaten maupun kota yang terdekat dengan anak. Itu beberapa peran yang bisa dilakukan di masa dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan pada anak. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, ada kesimpulan bahwa memang pandemi ini memberi dampak pada anak sehingga anak berisiko mengalami masalah baik fisik maupun tumbuh kembangnya. Keterlibatan kita secara aktif untuk membantu keluarga dalam mengatasi dampak ini sangat dibutuhkan. Kemudian memang diperlukan kerjasama di antara berbagai sektor tadi untuk mengatasi dampak pandemi terhadap tumbuh kembang anak di masa seperti saat ini. Dapat institusi pendidikan, organisasi profesi, kemudian pemerintah kabupaten kota ini memang diperlukan sekali kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tumbuh kembang anak ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali untuk menjadi stimulasi rekan-rekan semua bagaimana gambaran melaksanakan peran kita sebagai perawat melalui asuhan keperawatan pada anak dengan di masa pandemi ini, anak dengan COVID. Intinya ada dua, bahwa ada yang berdampak langsung, anak yang memang terkonfirmasi positif COVID, maupun anak yang tidak terkonfirmasi positif tetapi terdampak oleh masa pandemi ini. Mungkin sementara itu dulu, barangkali ada diskusi, monggo. Saya kembalikan ke Mbak Aulia, silakan Mbak Aulia. Baik, terima kasih Pak Gayu. Untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman, apakah ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan? Mbak Aulia, izin bertanya. Bisa tanya Mbak Aulia. Ke Bu Afia dulu ya Mbak Noni. Iya, silakan. Ya. Silakan Bu Afia. Monggo Bu Afia. Izin bertanya Pak Bagus, Pak Bayu ya. Pak Gayu. Bagaimana penanganan anak-anak yang terdampak oleh COVID yang ditinggalkan orang tuanya? Saya sering prihatin dengan masa depannya. Terima kasih Pak Bayu. Langsung Mbak Aulia atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu saja nggih Pak, ini masih ada satu lagi dari Mbak Noni. Nggih, monggo. Monggo. Silakan Mbak Noni. Nggih, mohon izin bertanya nggih Pak Gayu. Untuk penanganan isolasi pada anak yang terkonfirmasi COVID-19, seperti kita tahu kan anak itu aktif bergerak sana kemari ya. Nah, tentu saja isolasi anak dan dewasa itu berbeda. Bagaimana cara kita
strategi yang dapat kita berikan untuk perawatan anak yang isolasi dengan COVID-19. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nilu. Mungkin Mbak Uli. Ulia, boleh saya Mbak Ulia? Satu lagi boleh Iya, Bu. Ibu. Oh iya, Bu, boleh. Eh, Pak Dari Bu Wiji Gayu. dulu. Bagi Bu Wiji. Iya. Sedikit Pak Gayu. Untuk menjawab pandemi yang sudah hampir 2 tahun, saya coba membuat aplikasi pemantauan tumbuh kembang ya SDIDTK. Dalam hal ini harapannya sih ya, harapannya bagaimana orang tua, kader dalam kesehariannya yang harusnya setiap bulan ada posyandu ya, dengan adanya pandemi ini kan otomatis akan terganggu ya, kegiatannya itu tidak bisa seperti biasanya. Nah, namun pada kenyataannya memang untuk memastikan bahwa bisa digunakan dengan seluruh anak itu memang membutuhkan beberapa kali uji coba ya. Dalam hal ini saya salah satunya kan meminta Pak Gayu sebagai pakar untuk membantu bagaimana aplikasi ini apakah sudah layak digunakan atau belum gitu. Pertanyaan saya, apakah dengan kita menggunakan model pemantauan tumbuh kembang yang seperti itu bisa efektif ya Pak? Karena saya coba yang di Semarang saja ini dengan 40 responden itu yang dengan online, artinya kita dengan menggunakan Zoom, mengajarkan dengan menggunakan video call, itu kita memang agak mengalami kesulitan. Akhirnya yang ketiga yang saya lakukan adalah dengan luring gitu loh. Terpaksa kita mengajari mereka luring sampai mereka paham baru bisa melakukan di anak-anaknya atau kader yang di sekitar posyandu yang melakukan deteksi tumbuh kembang. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, Bu Wiji. Ya, 3 dulu Bu Mbak Ulia. Iya, Pak. Ya. Bu Wiji yang sama Bu itu nggih, Bu. Saya sama Bu Elisa. Iya, saya menunggu katanya mau ada Zoom untuk ini, saya tunggu nggak ada Zoom. Nggih, Pak. Kemarin kami sudah 3 ya. Iya Pak, kurang Bapak dengan yang Purwokerto Pak. Nggih, nanti saya lanjutkan. Makasih Pak. Iya. Baik Ibu, mungkin Bu Wiji dulu. Ibu, seperti kita tahu masa pandemi ini kan datang tiba-tiba ya Bu. Tidak ada persiapan sama sekali hampir di semua negara yang termasuk Indonesia. Jadi pemantauan betul sekali Bu, posyandu di daerah saya juga sementara stop Bu. Nah itu untuk mengatasi itu ya salah satunya betul kreativitas dari Nakes. Ini Bu Tri Wiji sudah menginisiasi, ini luar biasa sekali. Nah apakah efektif atau tidak? Jelas Bu, karena kita, kalau menurut saya pribadi ya Bu, karena kita ini memang yang hal-hal baru bagi kita, ya mencoba dan evaluasi memang harus dilakukan itu Bu. Yeah. Jadi belum pernah ada yang melakukan itu, sehingga apakah efektif dan tidak ya memang perlu sekali mencoba dan evaluasi gitu. Iya, terus menerus ya Pak ya. Terus menerus betul Bu. Yeah. Keterbatasan memang seperti tadi di survei UNICEF saja hanya beberapa yang memiliki, untuk para orang tua terutama ibu-ibu gitu yang memiliki koneksi internet gitu, yaitu memang salah satu hambatan ketika mau menggunakan daring, sehingga pendekatannya ya memang kadang terpaksa harus luring. Bu Tri Wiji ini luar biasa, ingin bagaimanapun ingin diterapkan di populasi yang banyak nih Bu. Iya, tetapi betul. Ketika keterbatasan di sana sini ya mungkin
yang bisa dilakukan dengan yang terdekat dengan kita dengan jumlah yang tidak begitu banyak terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Di saat seperti ini nih memang keterbatasan di mana-mana, tetapi ketika Bu Sekjur sempat cerita itu saya luar biasa sekali ini, ada menginisiasi Bu Triwiji untuk membantu menangkap tadi yang selama ini tertangkap oleh Posyandu gitu ya Bu, ini tidak tertangkap gitu Bu. Begitu Ibu Wiji. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk Bu Afia di UNICEF sendiri Bu, untuk yang drop out seperti itu ada disarankan di sana memang ujung-ujungnya adalah bagaimana mengoptimalkan dengan adanya donasi dan lain-lain Bu, karena yang seperti itu memang jadi beban sana sini ya Bu, dan apa namanya ada di sana disampaikan bahwa jika kalau di Indonesia sendiri kan berjenjang ya Bu, jika memang mampu untuk daerah yang terdekat dan ini dengan anak mampu dalam hal anggaran, dalam hal sumber daya, sumber dana untuk menangani itu Ibu. Selama sementara ini seperti itu. Kemudian untuk Mbak Nilo, bagaimana pendekatan anak yang isolasi ini? Ada dua, apakah itu isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit? Jelas kalau di rumah ada beberapa petunjuk di sana bahwa apalagi ini anak sakit dan sakitnya adalah yang berisiko terjadi penularan. Untuk anak sehat saja memang di sana disampaikan kalau untuk anak-anak di satu sisi memang lebih baik untuk dikenalkan ke lebih banyak orang agar melatih juga personal sosial anak, tetapi juga pada care delivery systemnya juga di sana disampaikan menggunakan metode tim yang tidak terlalu berubah-ubah orang untuk menimbulkan trust anak kepada petugas kesehatan. Nah, kalau di rumah juga sama karena ada penularan, pilihlah salah satu anggota keluarga yang mempunyai imun terkuat, apakah itu ibu atau bapaknya, dan pendekatannya sama dengan prokes yang ketat dan juga mengoptimalkan yang ada di rumah untuk memfasilitasi stimulasi tumbuh kembangnya. Kalau di rumah sakit juga sama, jelas ini traumatic care-nya agak berat juga karena perawatnya kalau yang di masa yang bukan pandemi ini kan biasanya dengan seragam yang menarik dan lain-lain, tapi ini jelas harus memakai APD yang ramah anak untuk traumatic care sepertinya belum, ya perlu dipikirkan ini untuk traumatic care. Dan ruang isolasi sendiri, apalagi ruang isolasi di masa pandemi seperti sekarang ini, di masa normal saja rumah sakit yang sudah memiliki ruang khusus anak kadang belum memiliki ruangan yang ramah anak artinya yang ramah untuk stimulasi tumbuh kembang. Memang ini PR kita bersama, terutama yang ada di pelayanan kesehatan, bagaimana keberpihakan kepada anak untuk tumbuh kembang anak. Begitu Mbak Nilo yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Iya Bapak, terima kasih Pak atas informasinya. Tadi masih ada satu pertanyaan yang mau bertanya dari Bu Titik, nggih. Nggih, Mbak Aulia. Nggih, monggo Bu. Nggih, terima kasih untuk waktunya. Pak Gayo, terima kasih, alhamdulillah ilmunya yang luar biasa. Ingin menanyakan Pak Gayo, jadi di beberapa tempat ya berkaitan dengan tracing pada keluarga yang ada kontak erat dengan
penderita COVID, terutama pada anak-anak atau ya mungkin lebih ke arah bayi ya, jadi kurang dari 1 tahun itu menggunakan paket ibu. Jadi kalau ibunya di tracing ternyata hasilnya positif, maka bayinya juga mungkin ditindaklanjuti untuk juga kemungkinan COVID, walaupun kalau dia minum ASI secara bagus, daya tahan tubuh juga akan meningkat. Tapi kalau tidak, maka bayi juga tidak akan dilakukan karena kalau bayi diperiksa swab PCR itu kan orang tua saja merasa tidak nyaman ya, apalagi bayi, jadi kasihan. Itu beberapa yang pernah saya tahu gitu. Bagaimana kira-kira Pak menurut Pak Gayuh dengan pengalaman tadi? Ya, karena sekali lagi kalau misalnya bayinya mendapatkan ASI, kebetulan ibunya baik iya atau kan tidak, kan kemungkinan juga bayi sudah lebih banyak terlindung. Ya, terima kasih Pak Gayuh. Matur nuwun Bu Titi. Bu, pengalaman di Kota Tegal sendiri, kebetulan mantan pacar saya ini tukang tracing, Bu. Kasihan ya kalau tracing bayi ya Pak ya. Nggih, istri maksudnya. Banget ya Pak ya. Nggih, dari cerita istri dan rekan-rekan istri yang tracing itu, angka yang tadi ditampilkan, angka yang 0 sampai 5 terutama ya Bu, itu angkanya kan masih rendah. Kalau dari cerita rekan-rekan Kota Tegal saja ini Bu, mungkin beda dengan daerah-daerah yang lain. Tracingnya memang biasanya kalau ada 0 sampai 5 itu dilewati Bu, karena satu dan lain hal. Orang tuanya nggak mengizinkan, kemudian petugasnya sendiri juga ada tega nggak tega gitu Bu. Jadi itu angka itu memang kalau mau semua mungkin Prof. Sujatmiko itu mengatakan ini anak baru yang kelihatan nih, kalau enggak ini wah luar biasa. Mungkin salah satunya itu kenapa yang 0 sampai 5 itu rendah. Kemudian yang orang tuanya positif ASI disarankan oleh IDAI itu Bu tetap aja diberikan, tetapi tetap dengan protokol prokes yang ketat gitu Bu. Tetap diberikan dengan prokes yang ketat. Kalau memang menghindari kontak erat bisa saja ASI pemberiannya maksudnya tidak langsung, tapi diperas dulu kemudian diberikan oleh keluarga yang sehat tetap dengan prokes. Itu kalau IDAI seperti itu Bu Titi. Jadi ini nggih Pak Gayuh, kalau yang bayi apalagi tadi infonya 0 sampai 5 tahun dimanapun juga dengan berbagai pertimbangan tidak tega begitu ya Pak ya. Jadi kalau kemungkinan gejalanya tampak lah mungkin baru mengarah, tetapi kalau tracing mungkin dilewati tadi ya Pak ya. Betul Bu, itu pengalaman dari petugas tracingnya langsung Bu, saya ngobrol itu seperti itu. Walaupun sebetulnya kan harusnya di tracing harusnya, tapi karena satu dan lain hal itu. Terima kasih Pak Gayuh. Sami-sami Bu Titi. Pengalaman. Atur nuwun. Izin menambahkan, boleh? Monggo Bu Wiji, monggo. Ini Bu Titi, pengalaman saya insoman di Badan PPSDMD Semarang karena alumni penyintas ya, alumni COVID. Jadi waktu itu memang pas lagi banyak-banyaknya ya, akhir Desember menuju Januari itu saya menemukan memang kasus-kasus anak itu memang di karantina banyak ya, di isoman tuh banyak.
Jadi bisa ibunya yang positif, anaknya enggak, tapi ada yang karena punya bayi ya, dibawa akhirnya, terus ada yang anak-anaknya positif tapi ibunya enggak gitu. Tapi karena dalam kondisi enggak mungkin mereka sendiri, mereka akhirnya ikut, isoman. Jadi mereka dikasih ruang-ruang tersendiri, jadi, apa namanya, seperti kamar-kamar gitu, kemudian dan bermainnya itu khusus hanya mereka, tidak, digabung dengan kita yang dewasa. Tapi setelah saya tanya, mereka juga kok, diperiksa. Sehingga kenapa dia bisa masuk ke, BPSDMD itu. Jadi, memang, di Semarang waktu itu memang, satu-satu ya, setelah, "Oh iya, langsung positif," ya langsung dia masuk gitu. Dan itu sampai 10 hari di isoman di Badan PPSDMD itu, seperti itu, Bu. Jadi saya kira memang tidak yang dibayangkan orang ya, tetap mereka juga sama seperti kondisi sehat. Mereka juga diajak bermain, olahraga, makan dan sebagainya, cuma dia dipisahkan dengan yang dewasa, gitu saja. Makasih. Terima kasih Bu Wiji. Terima kasih Bu Wiji. Pak Gayu ini masih ada satu lagi yang mau bertanya. Boleh Pak? Ya, monggo silakan. Ya ini untuk Mbak Nilna tadi yang mau bertanya, silahkan Mbak. Ya, terima kasih kepada Mbak Aulia atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya off kamera. Pak Gayo, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertanyaan pertama, itu kira-kira untuk bayi yang pernah mengalami gejala seperti COVID-19 ini apakah sangat rentan untuk terkena COVID-19 lagi atau bahkan bisa saja mungkinkah pada bagian paru-paru bayi ini yang terpapar virus tersebut kemungkinan bisa sehat kembali atau tidak ya Pak? Jika tidak, bagaimana penata laksanaannya supaya anak itu tetap baik-baik saja dan sehat? Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut Pak Gayo atau mungkin informasi yang Bapak terima, bagaimana ya Pak untuk merencanakan kunjungan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah imunisasi itu dapat ditunda? Karena dari daerah saya sendiri Pak, pada imunisasi campak itu sudah mulai jarang tersedia. Bahkan ada juga anak yang sampai usia 15 bulan itu belum imunisasi campak. Dengan adanya hal tersebut, baiknya bagaimana nggih Pak, menurut Pak Gayo? Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilna. Informasi yang saya ketahui Ibu dari penjelasan Prof. Rina maupun Prof. Sujatmiko, untuk anak ada 2 Ibu. Yang pertama, seperti kita tahu, imun anak belum sematur orang dewasa sehingga resikonya lebih besar seperti itu. Tetapi ketika sudah berhasil melewati masa-masa kritis dan juga ini kita anggap mengalami gejala berat ya Bu, tidak tidak gejala ringan atau tanpa gejala. Tetapi di sisi lain, karena dalam masa tumbuh kembang juga peran gizi itu sangat penting untuk memulihkan bagaimana yang organ-organ yang sudah terkena. Untuk prognosis dan lain-lain tetap dianggap seperti orang dewasa Bu Nilna, bahwa seperti kita tahu bahwa pemulihannya memang meskipun PCR-nya sudah positif, tetapi pemulihannya memang membutuhkan waktu yang tidak cepat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk imunisasi kebijakannya imunisasi kan kalau kita lihat di protokol protokol IDA itu ada waktu yang sudah ditetapkan gitu. Tetapi ketika posyandu berhenti, kemudian pelayanan di puskesmas juga dibatasi gitu, akhirnya sosialisasi
ke masyarakat memang belum mungkin prioritas ya Bu, skala prioritas, sehingga hal-hal yang kecil seperti itu lalai tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, sehingga kalau mau dilakukan survei sederhana, kebanyakan ini untuk imunisasi banyak yang terlewat ini Bu Nilna. Seharusnya sih memang mendapat perhatian yang serius. Apakah itu dengan prokes yang ketat tetap dijalankan, mengaktifkan kader dan lain sebagainya, tetapi sepertinya fokus penanganan ini pada itu 3T tanpa mengabaikan yang hal-hal yang seperti itu Bu Nilna, yang selama ini terjadi seperti itu Bu Nilna yang saya ketahui. Barangkali Bu Wiji ada informasi Bu, mau menambahkan silakan. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Kami. Ya. Data itu tadi sudah betul Pak. Jadi memang kebijakannya seperti itu. Yang disampaikan Pak Gayuh tadi ya betul seperti itu. Nggih Bu, matur nuwun. Mbak Aulia. Iya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk diskusi dari Bapak Ibu dan teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada Pak Gayuh. Baik, Mbak Aulia, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini bisa kita lewati dengan segala keterbatasannya. Mohon maaf banyak kekurangan, Bu Titik, Bu Wiji dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Wiji, informasinya banyak sekali membantu untuk kami semua pagi hari ini. Saya akhiri Mbak Aulia, nggih. Saya mohon pamit, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gayuh. Mohon izin, Bapak Ibu. Ayo, sehat selalu, semangat, sehat. Sehat, Bu Titi, Sehat, nggih. Bu Wiji. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin, Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak. Selanjutnya nunggu Bu Budi ya Mbak Noni ya. Iya, Bu. Bu Budi jam 10, Bu. Berarti nanti ini nunggu jam 10 nggih. Iya, Nggih. ya. Tadi betul nggak ada daftar hadir berarti nggih. Tadi ada Bu, Gadar Bu. Gedar. Nggih, Daftar hadirnya DLT Bu. Absen DLT, Bu. Absen mawon DLT. Untuk di Zoom nanti Mas biar Ayu. si Pen saja yang merekam, yang hadir di Zoom. Siap. Ya. Terima kasih, Kak. Semangat. Berarti Iya, Bu lift Titi. mohon Ya, izin. betul ya.